Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bi ittiba'i rasulillah li'anna fihi uswatun hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ulamaihi wa awliyaihi alladzina tamassaku bi sunnati Rasulillah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa an Ali bin Zaid bin Judan an Sa'id bin Musayyab an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al-hadis rawahu Tirmidzi. Sallallahu alaihi wa sallam Rasulul Nabiyul Karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Muqaddimah Allah untuk waktu menjadi acara yang saya hormati Ustaz Nafas, semoga Allah muliakan. Hadirin hadirin di jalan para ulama, para kiai, para ustaz, khusus ketua pengurus silaturahmi masjid dan mushola Sekasi Raya yang saya hormati Pak Ustaz Muhrim, terkhusus Syekhul Fiddin Al-Billah, guru kita semua, Al-Ustaz Al-Jansan, Al-Ustaz Sahidin, Al-Ustaz Syairuddin, Al-Ustaz Al-Rashid, Syekhul Fiddin, Akhirna Fillah, sekaligus beliau dihormati Istighfar Rahman, Al-Ustaz Ahmad Sajidin, guru saya semuanya, semoga Allah muliakan, semoga Allah berkahi, amin ya rabbal alamin. Dan karena Ketua Dewan Pengurus Masjid Baitur Rahman, Al-Ustaz Asep Saifuddin yang saya hormati, dan Ketua RT 02 Bapak Muhammadi, alhamdulillah hadir pada kesempatan kali ini. Bapak RT 03 Bapak Hasan Basri, alhamdulillah juga sempat hadir pada kesempatan kali ini. Dan sesepuh kita semua, Al-Mukarram Uwan Durani, semoga Allah muliakan, semoga Allah berkahi, amin ya rabbal alamin. Dan terlupa kepada seluruh jemaah suku keliling yang hadir pada pagi hari ini, yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa terharu pada bapak saya kepada semuanya. Semoga betul-betul kita pada kesempatan kali ini merupakan satu catatan amal ibadah untuk kita semua, amin ya rabbal alamin, sehingga hidup kita tambah berkah, amin, dijauhkan dari musibah, mendapat taufik dan hidayah, dan semoga untuk yang sudah berkeluarga dan sudah menikah diberi keturunan yang soleh dan solehah. Terkhusus doa untuk yang belum menikah, contohnya seperti saya, mudah-mudahan dapat derajat jauh bisa billah, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita beranjak pada sesi yang selanjutnya, insya Allah untuk tausiah tadi juga sudah cukup sebenarnya, sesuai dengan situasi dan kondisi sama ketua pengurus silaturahmi sama Bapak Ustaz Ibrahim
ma jalasa qawmun majlisan lam yadhkurullah wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kanat alaihim tiratan in sya'a adzabahu wa in sya'a ghafarahu. Ma jalasa qawmun majlisan, tidaklah satu kaum duduk dalam satu majlis, entah itu majlisnya majlis ilmi, entah itu majlisnya majlis zikir, lam yadhkurullah, mereka tidak ingat kepada Allah, mereka tidak menyebut asma Allah, wa lam yusallu ala nabiyyihim, dan mereka tidak bersolawat kepada Rasulullah, walaupun itu majlis ilmi, walaupun itu majlis zikir, illa kanat alaihim tiratan, terkecuali mereka mendapat sebuah kerugian dunia dan akhirat. Insya Allah, bila aku berkehendak kata Allah, maka aku akan menyiksa orang tersebut. Wa insya Allah, dan bila aku berkehendak maka aku akan mengampuni orang tersebut. Hadirin Allah, mari kita sama-sama berzikir dan bersolawat kepada Allah. Insyaallah nanti saya pimpin dan nanti diikuti oleh semua jemaah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata
Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah. Pada kesempatan kali ini saya al-fakir yang masih kekurangan ilmu, yang masih kekurangan amal, kekurangan pengalaman, bisa bermuajahah, bersilaturahmi, bersilaturahmi, bersilaturahmi dengan para kiai, dengan para ustaz, dengan guru-guru saya, dan umumnya dengan bapak semua yang hadir pada kesempatan kali ini dengan keadaan alhamdulillah jasmani yang sehat walafiat, walaupun sebenarnya rohani sedang tidak baik-baik saja. Resah dan gelisah jujur yang saya rasakan ketika dituntut bertausiah, mauidhatul hasanah, membahas seputar agama di hadapan para ulama, di hadapan guru-guru saya. Pas minggu kemarin, Al-Ustaz Ahmad Sadidin melakukan adanya hasil musyawarah Masjid pengurus Masjid Baitur Rahman, insyaallah untuk Rasulullah Aceh katanya di sini. Saya langsung sempat bertanya, emang Ustaz ada yang saya nggak ada saya? Biasanya kan selama sekolah saya Ustaz Harun Rashid nggak ada, katanya mau mencoba hal yang baru. Jadi saya juga akan mencoba mungkin di sini. Tapi mudah-mudahan maka dari itu saya di sini sebelum melanjutkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah, guru saya, kepada Ustaz Hasan, Ustaz Saidi, Ustaz Suhaidi, kepada Ustaz Harun, kepada Ustaz Ahmad Sadidin. Beliau kalau nasab mungkin adik ipar saya, jadi bukan adik kandung tapi adik ipar, tapi derajatnya beliau sebagai guru saya. Dalam usia beliau lebih tua daripada saya, ilmunya juga lebih tinggi daripada saya. Maka dari itu saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Syekhuna Allah bila nanti ada kata-kata atau bahasa yang salah dari segi lafiyah, i'rab, ma'nawiyah dan terjemahan, mohon Syekhuna Allah, guru saya semua untuk senantiasa mengkoreksi dan mengingatkan saya. Dan mudah-mudahan dari pembicaraan saya, dari kata-kata yang saya lantunkan menjadikan satu keilmuan tambahan untuk bapak-bapak yang hadir semua pada pagi hari ini. Karena walaupun saya jujur merasa bingung bicara di hadapan para ulama, tapi ingat kata Salman Al-Farisi, qad tujadu bin nahi ma lam yujadu fil bahri. Terkadang dalam satu gunawan, qad tujadu bin nahi, terkadang dalam satu gunawan ditemukan malam yujadu fil bahri, sesuatu hewan yang tidak ada di lautan. Walaupun faktanya mengatakan, walaupun kalau kita kalkulasikan hewan yang hidup di bengawan dalam satu bengawan dan hewan yang hidup dalam lautan, kira-kira banyakan mana Pak? Banyakan yang di lautan. Itu jelas fakta mengatakan. Tapi mungkin saja terjadi terkadang orang masuk pada ilmu boleh maknanya takdir, terkadang sedikit, terkadang justru yang tidak ada di lautan ada di bengawan. Contohnya seperti buaya. Kira-kira bapak di sini ada yang jenis lain? Pernah menemukan buaya adanya di lautan? Jarang. Kalaupun ada itu jarang. Buaya adanya di bengawan. Mungkin di sini saya bisa katakan buaya. Walaupun para ulama ilmu apa yang tidak ada pada mereka, pada guru saya, tapi di sini saya memberanikan diri, mungkin motivasi dan juga peringatan untuk kita bahwasanya kita tidak boleh merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki. Sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, kita diberikan contoh, diberikan perumpamaan oleh Allah lewat dua nabi, yaitu Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Ketika suatu saat Allah mengangkat Nabi Musa pada zaman tersebut sebagai orang yang terbaik, sebagai pimpinan umat, tapi Allah justru memberikan peringatan kepada Nabi Musa, memberikan pelajaran kepada Nabi Musa, jangan merasa cukup dengan ilmu yang dia miliki.
Nabi Musa, jangan merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki. Jangan merasa tinggi dengan derajat yang kita miliki. Karena walaupun kau perumpamaan seperti lautan, mungkin saja ada dalam suatu kemauan sesuatu yang tidak kau miliki. Bicaralah Nabi Khidir kesana kemari sampai bertemu Nabi Musa dan Nabi Khidir. Bertanya beliau, ada itu sebenarnya siapa sih? Kau saya bilang Allah, saya diangkat jadi Rasul, bahkan disuruh berguru kepada Anda. Kata Nabi Khidir, kalau kata Rasulullah, orang-orang yang sesat, saya bukan siapa-siapa. Kamu justru ilmunya lebih tinggi daripada saya. Saya disuruh berguru kepada Anda. Sebenarnya Anda itu siapa? Kalau saya disuruh berguru, saya tidak sanggup kata Nabi Khidir. Ilmu Anda lebih banyak daripada saya. Tapi kalau itu perintah Allah, insya Allah coba ikuti saya. Akhirnya, kalau ceritanya saya perinci mungkin terlalu lama, akhirnya Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir sampai beliau sadar ada ilmu yang dimiliki Nabi Khidir tidak dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Maka dari itu, mudah-mudahan walaupun ilmu saya sedikit, walaupun pengalaman saya sedikit, bisa menjadi ilmu tambahan untuk bapak-bapak semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita berkumpul pada kesempatan kali ini di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah, bertepatan dengan bulan yang mulia juga. Kenapa bulan ini dikatakan bulan yang mulia? Karena pada bulan ini telah lahir sosok Nabi yang jadi pimpinan dari seluruh Nabi, sehingga beliau menyandang gelar Sayyidul Anbiya. Sayyidul Anbiya ya Rasulullah. Telah datang Rasul yang menjadi pimpinan dari seluruh Rasul, dimulai dari Nabi Adam hingga Nabi Isa alaihissalam, sehingga beliau menyandang gelar Sayyidul Mursalin. Bahkan ketika Nabi ini disandingkan dengan seluruh makhluk yang Allah ciptakan, tetap beliau menjadi orang yang paling mulia, sehingga beliau menyandang gelar Abdul Makhlukun, yakni Habibi wa Habibana, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan sosok Nabi Muhammad, orang jadi panutan alam, orang paling banyak ilmunya, paling tinggi derajatnya diangkat oleh Allah. Allah saja bersolat padanya. Allah memerintah sholat, Allah tidak sholat. Allah memerintah puasa, Allah tidak puasa. Tapi Allah memerintah sholawat kepada Nabi, Allah juga bersolawat kepada Nabi. Inna Allah wa malaikatahu shollu ala Nabi. Allah juga bersolawat. Saking mulianya sosok Muhammad ini. Lalu pada momentum yang mulia ini, insya Allah saya akan membahas sedikitnya tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, udah jadi perbincangan publik. Ketika datangnya bulan Muharram, ketika datangnya bulan Rabiul Awal, ketika datangnya bulan ini, maka di alam dunia Indonesia khususnya ada 3 pertanyaan yang keluar. Apa itu Maulid? Yang kedua, bagaimana hukum Maulid? Yang ketiga, apa hikmah di balik memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu sudah menjadi pembicaraan publik. Setiap orang itu diputar-putar. Maka kayaknya kalau nggak saya bahas ini bukan cukup yang tahun kemarin. Yang tahun kemarin ini sih mau siapa di sini. Mungkin pembahasannya akan sama. Yang pertama, hadirin, apa itu Maulid? Lafaz Maulid, mim, waw, lam, dan dal. Diambil dari kata wiladatan. Madi walada yaitu wiladatan, yang artinya kelahiran. Bahwa walidun walada mauludun illa talib maulidun maulidun. Lafaz maulid, kalau dalam istilah kata bahasa Arab, ini lafaznya isim zaman, isim makan, yang mempunyai makna tempat dan waktu. Berarti maulid ini waktu atau tempat kelahiran. Tapi oleh Syekh Nawawi Al-Albani dalam kitab Madarijus Su'ud diperjelas bahwasanya maulid ini bermakna maulud. Maulid waktu dilahirkan, bermakna orang yang dilahirkan. Jadi kalau bapak-bapak nanti buat acara maulidan, bikin sepatu memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, itu namanya memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW.
Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Sayyidina Umar bisa juga memperingati Nabi Muhammad. Karena Maulid di mana Maulud di mana orang yang dilahirkan, memperingati Nabi Muhammad. Yang ini pertanyaan, kenapa Nabi Muhammad harus diperingati? Diperingati itu sama dengan diperingat, dikenal. Saya tanya kalau Bapak, yang dikenal itu hal yang sudah terjadi apa hal yang akan terjadi, Pak? Yang sudah terjadi apa yang akan terjadi, Pak? Jadi kalau kita memperingati Nabi Muhammad, tandanya kita memperingati yang sudah terjadi pada diri Nabi Muhammad. Saya tanya kira-kira kalau kita memperingati salah tidak? Kalau Nabi Muhammad yang masih ada, orang memperingati Nabi Muhammad, orang mengenal Nabi Muhammad masih ada, kira-kira itu waras apa enggak? Waras apa enggak? Nabi Muhammad masih ada, Nabi Muhammad dikenal, dijadikan kenangan. Orang ini zaman ada tiga. Masa lalu sekarang yang akan datang. Masa lalu namanya kenangan, sekarang namanya perjuangan masa depan, artinya pandangan, harapan. Jadi ketika kita memperingati Maulid Nabi, memperingati Nabi Muhammad, orang tidak apa-apa. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sudah tidak ada. Lalu apa hikmah memperingati Nabi Muhammad? Allah sendiri yang nyuruh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Kalau kita tidak mengenal Nabi Muhammad, kalau kita tidak memperingati Nabi Muhammad, bagaimana kita bisa mencontoh laku-laku? Bagaimana kita bisa meniru sunnah-sunnah Rasulullah? Sedangkan kata Allah, walaupun ayatnya secara tidak langsung bukan perintahan. Kata Allah, sesungguhnya pada dari Rasul itu ada suri tauladan yang baik. Itu kira-kira perintah atau perintahan, Pak? Sesungguhnya pada dari Rasul itu ada suri tauladan yang baik. Itu hanya perintah. Tapi itulah indahnya karena Allah. Allah memerintah kepada kita untuk mencontoh Nabi dengan kata bukan perintahan. Seperti bapak-bapak yang punya anak dua contohnya, adiknya dan kakaknya. Yang adiknya Masya Allah barangnya minta ampun, rupanya paling jelek, nilainya di sekolah paling jelek juga. Ranking paling satu dari akhir itu yang adiknya. Tapi yang kakaknya sebenarnya rupanya tampan, soleh, pintar, rajin ibadah. Lalu banyak ngomong pada adik, tuh lihat kakakmu orangnya udah soleh, udah pintar, udah rajin ibadah, udah ganteng. Itu bapaknya perlu menyuruh adiknya mencontoh kakaknya itu? Tidak, tapi sejatinya bapaknya secara tidak langsung menyuruh adiknya untuk mencontoh seorang kakak, seorang kakaknya. Itulah hal yang baik, itulah hal yang menolong. Nah, makanya kalau kata Sayyidina Nabi Muhammad dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah Taala tidak boleh Allah ngomong. Itu yang ngomong. Sekarang hikmah di balik memperingati Nabi Muhammad SAW, karena kita dituntut untuk mencontoh Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad itu tidak ada. Lalu bagaimana kita bisa tahu Nabi Muhammad itu seperti apa? Lalu kita bagaimana bisa tahu Nabi Muhammad itu amalnya seperti apa? Makanya lewat para ulama, lewat guru kita, lewat ustaz-ustaz kita, kata Rasulullah, al-ulama warasatullah. Iya, maaf saya langsung aja ke hukumnya, ke hikmahnya. Karena kalau masalah hukum memperingati Maulid dari dulu sampai sekarang sampai masih akan datang perdebatan betul. Perdebatan tetap akan ada, harapan tetap akan ada. Tapi yang salah itu ketika orang yang tidak kemudian menjalankan orang yang kemudian itu yang salah. Apakah pada zaman Rasul tidak terjadi perdebatan perbedaan? Saya tanya Pak, di zaman Rasul terjadi tidak perbedaan? Terjadi apa katanya Rasulullah mengatakan ikhtilaf ummati rahmatun, perbedaan di umat kami itu justru menjadi kasih sayang. Tidak mungkin Rasulullah berkata ikhtilaf ummati rahmatun kalau di zaman sahabat tidak ada perbedaan, betul? Rasul mengatakan perbedaan umat kami justru membawa kasih sayang, membawa kemudahan, membawa rahmat, menjadikan sebuah keberkahan di zaman sahabat. Tapi sekarang perbedaan justru dapat dimulai yang keributan. Nah, jadi sebenarnya makanya kalau saya Rasulullah sampai kapanpun hukum beda pendapat pasti ada, tapi nggak apa-apa, yang penting kita tidak saling menyalahkan. Maka kita bahas hikmah di balik peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimahullah. Kata Rasulullah dalam hadisnya, "Man ahabbani kana
yang bersama Rasul, orang yang mencintai Rasul, walaupun dia tidak kenal Rasul itu siapa, walaupun dia tidak kenal Rasul itu seperti apa, kata Rasul namanya kerjanya. Tapi dalam tanda kutip orang yang mencintai Rasul, orang yang mencintai Rasul, orang yang mencintai. Kira-kira kita sudah mencintai Rasul atau enggak? Coba kita sini Imam Al-Ghazali. Bagaimana tanda bukti kita mencintai Rasul? Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Maaf, saudara yang saya seperti itu mungkin keterangannya. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu, niscaya dia akan banyak mengingat, akan banyak menyebut sesuatu tersebut. Karena zikir yang dalam fokus, zikir itu bukan hanya mengingat, tetapi mengingat dengan cara menyebut. Maka kalau misalnya ada istilah mudzakarah itu untuk menguatkan ingatan dengan cara kita membuka lagi kitab yang sudah kita kaji, lalu kita bicara sendiri. Kalau misalnya Nawawi, udah biasanya kalau habis subuh bicara sendiri, ngomongnya lebih dari gurunya, tinggi nadanya lebih daripada gurunya, pembahasannya kayaknya ahli dari gurunya. Kalau sudah datang mudzakarah, satu kelompok kami Bismillahirrahmanirrahim. Membahas kitab ini. Dibahas sendiri yang ngomong, ramainya ada satu kampung kedengaran. Itu teman-teman pesantren untuk meningkatkan pelajaran itu, menguatkan ingatan kita. Ada istilah mudzakarah itu kita mengingat sesuatu dengan cara menyebut sesuatu. Kata Imam Al-Ghazali, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Barang siapa yang cintai sesuatu, maka dia akan sering menyebut dan mengingat sesuatu tersebut. Kita lihat faktanya saja. Di sini bapak-bapak suka yang nonton bola. Ada apa? Nah, yang nonton bola kalau mengatakan saya yang pertama. Semua juga yang suka nonton bola. Lihat, kalau orang sudah cintanya sama sepak bola, hatinya sudah di sepak bola, mulai di masjid yang diomongin sepak bola, lagi kumpul-kumpul di pesantren yang diomongin sepak bola, bahkan lagi satu ranjang sama istri yang diomongin sepak bola. Itu kenapa? Karena dia cinta sama sepak bola. Ibu-ibu kalau lagi nonton cinta lagi sinetron lagi booming, semuanya sedang apa cinta, ada ikatan cinta sedang ibu-ibu lihat di sosmed awalnya tentang ikatan cinta. Wah, apalagi lagi ngobrol sama temannya mau pengajian diomongin tentang sinetron tersebut. Maka alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini mungkin termasuk orang yang cinta pada ilmu, makanya kita datang di tempat diri datang ke majelis ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah yang mencintai sesuatu, apa yang mencintai sesuatu tersebut. Orang suka mancing yang diomonginnya mancing lagi di mana-mana diomongинnya mancing lagi, di masjid diomongинnya mancing lagi, di pesantren diomongинnya mancing lagi, karena dia cintanya sudah pada mancing. Nah, maka kalau kita cinta kepada Rasulullah dimanapun, kapanpun, tempatnya seperti apapun, yang diingat dan disebut itu Rasulullah SAW. Maka ketika kita mencintai Rasulullah, tentu kita akan mencintai Allah. Karena ini satu paket, tidak bisa dipisah-pisahkan. Saya mencintai Allah, yang mencintai Rasul tidak bisa. Kalau kita sudah mencintai Rasulullah, satu paket kita sama saja mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Rasulullah, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai aku, maka dia akan bersama aku nanti di surga. Siapa yang ingin satu derajat dengan Rasulullah surga? Orang awam yang kota ini dosa masih banyak, ilmu kurang, diderajatkan sama Rasulullah dan Rasulullah. Kalau sudah sampai sana, kenapa tidak? Allah bisa menempatkan derajat kita sama dengan derajat Rasulullah SAW di surga. Kata Rasulullah, Allah berbeda. Kenapa? Ini kata Al-Quran, al-mar'u ma'a man ahibba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Nah, faktanya bapak dan istrinya kenapa bisa tinggal satu raja, bisa tinggal satu rumah? Dan ada sana cinta. Enggak, saya mau cinta, saya mau dijodohkan sama orang tua, dijodohkan dengan dua tahun, anak mau berkata saja. Itu tanda
ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, maka dia akan bersamaku nanti di surga. Jadi mencintai aku adalah menghidupkan sunnah-sunnah. Hadirin Allah, yang harus kita telusuri, bagaimana cara kita supaya tepat dengan setepat-tepatnya sadar kecintaan kita kepada Rasulullah SAW lewat tuliku para alim ulama. Maka jangan sembarangan. Bagaimana cara kita mengikuti tuliku Nabi? Bagaimana cara kita melihat sunnah-sunnah Nabi? Ikuti para alim ulama, ikuti para ustaz-ustaz kita. Karena apa? Ustaz-ustaz kita punya guru. Nih, Ustaz A punya guru sama Ustaz B, Ustaz B punya guru sama Ustaz C, Ustaz C punya guru sama Ustaz D. Sampai ustaz semuanya nyampe di Indonesia mayoritas terjadi madhab kebanyakan madhab Imam Syafi'i. Banyak guru kita bermadhab Imam Syafi'i. Apakah Syafi'i ini sampai kepada Rasul? Itu yang jadi pertanyaan. Apakah Maliki ini sampai kepada Rasul? Apakah Hambali ini sampai kepada Rasul? Apakah Hanafi sampai kepada Rasul? Dijawab dalam kitab Buktil Muhtaz. Malikun ala tariqati Umar, thumma Syafi'i ala Abi Bakar, thumma kana Utsman najul Hambali, thumma Abu Hanifah ala Ali. Malikun ala tariqati Umar, Imam Malik mengikuti tariqah, mengikuti perjalanan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Thumma Syafi'i ala Abi Bakar, Imam Syafi'i mengikuti tariqah Abu Bakar. Thumma kana Utsman najul Hambali, Sayyidina Utsman diikuti oleh Hambali, Ahmad bin Hanbal. Semua Abu Hanifah dan al-Hanafi, kemudian Abu Hanifah mengikuti tariqah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Saya tanya, Abu Bakar sampai tidak kepada Rasul? Jelas ulama muslimin. Umar sampai tidak kepada Rasul? Ali bin Abi Thalib sampai tidak kepada Rasul? Utsman bin Affan sampai kepada Rasul? Semuanya sampai kepada Rasul. Maka disebutlah empat sahabat ini dengan gelar khulafaur rasyidin, diikuti oleh empat mazhab: Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hambali. Maka empat mazhab ini disebut mazhab mujtahid mutlaq mudawwar. Mazhab banyak, tetapi yang mudawwar cuma empat yang diikuti oleh empat sahabat ini. Maka ketika kita mengikuti guru yang bermadhab Syafi'i, kita mengikuti guru yang bermadhab Hanafi dan bermadhab Maliki, bermadhab Hambali, maka sama saja kita mengikuti Rasulullah SAW. Kira-kira sampai di sana bisa dimengerti. Jadi kalau kita mengikuti ustaz tanya dulu ustaz itu bermadhab apa? Bermadhab apa tidak? Jangan bermadhab juga bermadhab. Saya langsung aja dari Al-Quran dan hadis. Memang apa mereka sama dengan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran, umur 15 tahun hafal hadis, semua yang dibuat hadis diangkat jadi mujtahid. Kita mau nyamain Imam Syafi'i, jujur amal aja udah hafal udah 50 tahun. Hadis berapa sekarang yang kita hafal kira-kira? Gak ada, paling 1-2 hadis. Itu pun hadis yang sering-sering diucapkan para ustaz. Mau sama dengan Imam Syafi'i yang 7 tahun udah hafal Al-Quran, yang 15 tahun udah hafal hadis Muwatta, karena Imam Malik yang itu oleh Imam Malik oleh gurunya. Makanya kita bermadhab. Maksud saya dalam Al-Quran Al-Quran itu lengkap. Dalam Al-Quran itu tidak ada istilah Al-Quran. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan. Dalam Al-Quran itu lengkap, cuma ada yang pertanyaan, ilmu kita bukan lengkap, tidak untuk mencari isi Al-Quran itu. Ukurnya gini, saya tanya, matahari pada siang hari itu terang apa tidak? Matahari terang apa tidak? Terang. Tapi Bapak mampu tidak apa-apa secara langsung melihat terangnya matahari? Mampu tidak? Tidak. Padahal matahari itu kita yakin, diyakini matahari itu terang. Tetapi mata kita secara langsung melihat matahari itu tidak bisa. Sama saja bukan Al-Quran ini tidak terang, tetapi otak kita yang tidak mampu melihat terangnya Al-Quran. Maka dengan apa? Dengan mengikuti para alim ulama yang ilmunya sudah mumpuni. Ilmu Al-Quran yang bagus, makna bayan yang bagus, tidak bayan yang bagus, nanti juga bagus. Ilmu tafsir yang bagus, ilmu fikih
tidak terus ikuti ulama. Al-Quran ini adalah ibaratnya seperti minyak bumi, minyak kelapa, minyak goreng seperti kelapanya. Kita kalau menggoreng ikan dengan minyak goreng bukan dengan kelapa, tetapi minyak goreng tersebut dari kelapa. Kalau kita tidak punya kemampuan, tidak akan mungkin kita bisa menggoreng ikan dengan kelapa. Tapi harus kita pemanasan dengan minyak goreng. Maka dari itu bagaimana cara kita sampai kepada Rasulullah? Bagaimana cara kita sampai kepada sunnah-sunnah Rasulullah? Kata-kata Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i bil jannah. Maka ikuti ustaz-ustaz kita, ikuti ulama-ulama kita, al-ulama warasatul anbiya. Biar tidak mungkin Rasulullah berkata seperti itu kalau Rasulullah tidak percaya kepada ulamanya. Tidak mungkin Rasulullah berkata seperti itu kalau Rasulullah tidak percaya kepada ustaznya. Makanya Rasulullah mau pergi sendiri ikuti ulama kita, ikuti ustaz-ustaz kita. Itu yang pertama. Kata Imam Al-Ghazali, man ahabba syai'an aksara min dzikrihi. Maka dari itu marilah sama-sama kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bagi dulu cuma bisa dengan sholawat apa? Berjuang kayak Rasul kakak. Kalau dikasih orang seperti kita ini kita mundur apa maju Pak? Mundur. Rasul bawa senjata, sisi kanan maju. Perang Rasul. Mungkin kata Rasul ikuti aku. Kita sambung enggak? Ada yang lebih mudah kata Rasul. Banyak Rasulullah kepada. Maka dengan cara itulah kita membuktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, man ahabba syai'an fa huwa 'abduhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia itu laksana abid dari sesuatu tersebut. Abid, suruh berdiri, suruh duduk, suruh pergi, suruh datang, suruh tidur. Abid itu. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, kita seperti abidnya Rasulullah. Hari-hari jangan salah menyimpan cinta kita terhadap sesuatu yang salah. Kita cinta pada dunia, jangan pagi udah berangkat saja. Kenapa? Kita abid dunia. Habis sakit sebentar pun kita pergi saja. Waktu sholat kita tetap bekerja. Abid apa dunia? Dan ujung kamu kita masih bekerja. Abid apa dunia? Tapi kalau kita cinta kepada Allah, bagaimanapun kondisinya, seperti apapun kondisinya, kata Rasulullah di sini ada kajian dari rumah, kajian datang. Karena siapa abidnya ilmu, sedangkan abidnya itu sama dengan abid Rasulullah. Enaknya kalau habis subuh, apalagi musim-musim ini enaknya tidur kan istimewa lagi Pak. Tapi alhamdulillah kalau kita abidnya ilmu, kita abidnya silaturahmi, kita datang haji jauh-jauh ke masjid Baitul Rahman ini. Semoga kita semua termasuk abid Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimahullah. Maka dari itu pergunakanlah waktu ini, bulan yang mulia ini sebaik-baik mungkin. Karena percuma Rasulullah memiliki suri tauladan yang baik. Percuma kita tahu Rasulullah uswatun hasanah. Kalau kita tidak bisa memetik buah dari uswatun hasanah Rasulullah, kayak bapak-bapak nanam durian, pohonnya gede, tapi tidak berbuah, dibalas sama orang lain. Kira-kira masih pergi kita Pak. Yang punya durian itu kita, punya pohon itu kita tidak berbuah, dibalas itu sama lain, sama orang. Sama dengan kita selaku umat Nabi Muhammad, bahkan pada Nabi Muhammad itu ada suri tauladan yang baik. Dan orang kata dalam kupi Rasulullah uswatun hasanah, tetapi kita sebagai umatnya tidak bisa memetik buah dari uswatun hasanah Rasulullah. Nah, berbeda subhanallah. Nabi Adam ada cemburu sama umat Nabi Adam, sama umat Nabi Muhammad. Nabi Adam Pak, Nabi Adam. Apalagi kalau cuma presiden Nabi Adam cemburu pada Nabi Muhammad. Apa ya Allah, kok bisa sih mau jadikan aku seorang Nabi, tetapi belajar di bawah umat Nabi Muhammad? Mana Nabi Adam dia melakukan kesalahan di surga, dia bertobat harus pergi ke dunia. Orang umat Nabi Muhammad melakukan dosa di dunia
kita semua kita. Kalau bapak udah aman, naik-naik lagi kita datang ke rumah. Kalau saya gimana? Makanya banyak anak-anak umat-umat Nabi Muhammad yang melakukan dosa dengan cara menelanjang, karena itu dosa yang paling enak katanya. Saya betul katanya. Tapi Allah angkat dia ke surga dengan memakai pakaiannya. Masya Allah. Itulah umat Nabi Muhammad. Maka apa lagi kita yang ingin kita rugikan? Kita ini udah untung hidup menjadi umat Nabi Muhammad, tinggal kita bisa memetik buah dari uswatun hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percuma punya akal, punya pohon, kalau buah ini kita tidak bukan kita yang penting. Maka pada pagi hari ini sebenarnya kita ini terpukul oleh guru kita. Saya pas ke PSB lihat surat Masjid Baitul Rahman, Suni Masjid Baitul Rahman. Penceramahnya Ustaz Cerdi Jalawi Mustafa. Udah ada Ustaznya kata saya. Padahal tempatnya kalau kemarin nggak lama seperti guru saya, seperti saya harus seperti Ustaz saya, nggak lama seperti itu seperti Ustaz saya juga. Tapi ini udah Ustaz aja kata saya. Mudah-mudahan ini doanya amin ya rabbal alamin. Pasti surat itu disebarkan di seluruh masjid. Disebarkan di seluruh masjid. Sudah itu. Nah, itu sudah akhirnya juga lihat. Yang ceramahnya jangan cek. Kalau saya ini dengan ceramahnya jangan cek, jangan cek. Tapi mereka sempat datang karena apa? Karena mereka yakin dan meyakini bahwasanya tidak boleh merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki. Itulah hakiki ilmu. Itulah hakiki Rasulullah dan yang perlu kita contoh. Walaupun tahu yang cara di dunianya, bahkan mereka kalau tahu ilmu saya datang kepada mereka yang ilmu saya, menurutnya kalau bukan ada pesantren, udah sudah sama aja. Pas betul ini mana? Bisa tsunami kalau saya harus ceramah saya. Kalau Rasulullah datang itu sudah semua. Saya yakin ini adalah sudah semua karena yang harus pada ilmu itu justru orang yang berilmu. Kalau orang yang bohong jauh dari ilmu mana ada suka sama pengajian. Ada pengajian yang berilmu, orang yang berilmu kan? Tapi orang yang harus pada ilmu, tapi orang yang berilmu mereka orang yang harus pada ilmu. Dia contohnya guru kita, lihat kita semua di sini. Saya yakin yang ada semua di sini. Kalau saya sudah kembali di semua ustaz semua. Jadi ketua kami ustaz semua tapi sempat hadir. Walaupun yang datangnya fakir seperti saya, yang menjauh seberapa, tapi mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan menjadi satu keilmuan sehingga menjadi pembelajaran untuk mendapat ridho Allah di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada tutur kata yang salah, tidak ada kalimat bersegi Allah, bersegi lambat yang salah. Ingat kata sekarang kita baca Syekh Syarafuddin. Wa kun akhi mubtadi musnadiha wa kun islahi pasal nasihat. Jadilah saudara yang bisa membenarkan, bisa mengkoreksi kesalahan mubtadi. Mubtadi itu contohnya seperti saya, orang yang masih belajar. Jadilah orang yang menjadi saudara, jadilah keluarga yang bisa mengkoreksi kesalahan seorang yang belajar. Wa kun islahi pasal nasihat, dan jadilah orang yang bisa membereskan kesalahan dengan cara yang baik-baik saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, khususnya untuk saya. Semoga jadi keilmuan yang baru, kemudian untuk kita semua. Tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah memutuskan untuk melaksanakan kegiatan peringatan Maulid Nabi di tanggal 22 Oktober insyaallah. Insyaallah akan diisi penceramah dari Kiai Haji Tubagus Muhyiddin Al-Batani dari sekarang. Pada hari ini ataupun peringatan hari Surah Islam, mungkin ini salah satu perwakilan, mungkin ada yang umurnya ataupun jumlahnya. Yang mana
cuma dua. Jadi dua itu hanya sumber. Yang disebut dua tarotubikum amroin itu sumber Al-Quran dalam hadis. Wasiat Nabi itu banyak sekali kita terhitung. Bahkan ada ulama yang mengatakan khusus wasiat Nabi, kita wasiatul Mustafa. Itu ada kitab wasiatul Mustafa. Nah, kalau saya harus sebutkan satu persatu mungkin sampai minggu depan juga akan selesai. Tapi kita bahasnya yang dimaksud dengan tarotubikum amroin dua perkara Al-Quran dan hadis. Bahkan kenapa tadi saya katakan bahwa Al-Quran sudah sempurna karena ada yang disampaikan oleh Fatwa Al-Quran lakum dinakum wa akmaltu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam. Kita harus mengkaji lebih teliti ayat ini. Al-Quran akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian dinakum agama kalian. Tapi ingat, kesempurnaan agama lewat Al-Quran ini hanya bisa diraih oleh mereka milik koliha, oleh orang-orang yang memiliki akal yang sempurna. Maka kata saya ini, Al-Quran sumber dan hadis itu sumber. Maka perlu ada ijma, ada qiyas, ada qaul ulama. Contohnya seperti ini. Dalam ayat Al-Quran dikatakan bahwa yang membatalkan pada wudhu itu Allah turun bisa bersentuhan kulit dengan perempuan. Tetapi ternyata berbeda kata Imam Syafi'i. Allah turun bisa itu ketika berkenaan kulit perempuan laki-laki lawan jenis pada kedua dua-duanya batal wudhunya. Kata Imam Maliki, maaf kalau salah, kata Imam Maliki batal, tidak batal sepanjang tidak memakai hasrat. Kemudian kata Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal tidak batal walaupun memakai hasrat kalau tidak keluar mani. Nah, terjadi perbedaan di mana sumbernya? Allah turun bisa. Karena kalau tadi bertanya, apakah wasiat Nabi itu banyak caranya? Dan kenapa Nabi mewasiatkan Al-Quran dan Al-Hadis? Karena dari Al-Quran dan Al-Hadis ada sumber wasiat yang paling terbesar, sumber hukum, sumber kehidupan, muamalah, munakah, bariyah, ubudiyah, semua tercantum, terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Cuma kadang-kadang kalau kita sampai untuk menafsirkan Al-Quran dan Al-Hadis, kalau tidak sampai itu gimana ulama? Nah, jadi itu pertanyaan itu kalau mungkin maaf juga saya kalau salah. Banyak wasiat seperti itu. Karena ada kitab khusus namanya kitab wasiat lulus topa itu kitab khusus wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin cukup wasiat. Setelahnya kita berdoa dengan membawa ibadah Sallallahu alaihi wasallam.